Hai Youngtur Friends, selamat datang di channel Kisi Asset Management. Saya Dinda NM, saya adalah Institutional Sales di Kisi Asset Management. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia investasi, yaitu perbedaan aset kelas pada aset manajemen. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan aset kelas. Aset kelas atau kelas aset adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis aset keuangan berdasarkan karakteristik dan perilaku yang serupa. Mengelompokkan aset ke dalam kelas yang berbeda sebenarnya akan membantu para investor nih untuk memahami dan mengelola resiko serta potensi imbal hasil dari portofolio mereka. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa aset kelas yang utama yang sering sekali ditemukan dalam pengelolaan aset. Pertama, saham atau equity. Saham mewakili kepemilikan dari sebuah perusahaan dan memberikan hak kepada investor untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Nah, investasi dalam saham cenderung menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, tetapi juga disertai dengan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas aset lainnya. Nah, kelas aset ini biasanya itu dikhususkan untuk investor-investor yang memiliki tujuan jangka panjang dan memiliki profil resiko yang memang lebih agresif. Jadi nggak takut nih kalau seandainya ada penurunan dari harga sahamnya tersebut. Yang kedua, obligasi atau biasa kita kenal dengan bonds. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan sejumlah dana dari investor. Nah, investor yang membeli obligasi akan menerima bunga secara periodik dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi dianggap lebih aman dibandingkan saham, tetapi potensi imbal hasilnya juga biasanya lebih rendah dibandingkan dengan saham. Nah, karakter kelas aset ini biasanya ditujukan untuk yang memang membutuhkan kebutuhan jangka menengah dari sekitar 3-5 tahun. Profil resikonya juga lebih moderat, jadi masih berani dengan sesuatu yang memang ada volatile tapi tidak terlalu signifikan seperti saham. Ketiga, reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk membeli portofolio aset yang terdiversifikasi. Reksadana menawarkan diversifikasi yang baik dan kemudahan akses bagi investor retail dengan modal yang relatif lebih kecil. Nah, biasanya reksadana ini memang dikhususkan untuk nasabah-nasabah yang ingin memulai atau mencoba produk-produk investasi. Keempat adalah properti atau real estate. Investasi properti melibatkan pembelian dan kepemilikan real estate seperti rumah, apartemen, atau bangunan komersial. Properti biasanya dapat memberikan pendapatan dari sewa dan potensi apresiasi atas nilai, tetapi juga membutuhkan pengelolaan dan modal yang cukup besar. Resiko dari properti biasanya terkait dengan liquidity. Kelima, kas dan setara kas atau cash and cash equivalent. Aset ini mencakup uang tunai dan instrumen yang sangat liquid seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito. Meskipun aman, kelas aset ini menawarkan imbal hasil yang sangat rendah dan sering digunakan untuk menjaga likuiditas portofolio. Untuk teman-teman yang ingin mengumpulkan dana darurat, cocok untuk kelas aset ini. Mengapa sih penting untuk memahami perbedaan kelas aset ini? Dengan mengetahui karakteristik dan resiko masing-masing kelas aset, True Friends dapat membangun portofolio yang seimbang dan sesuai dengan tujuan investasi serta profil resiko True Friends juga.
Diversifikasi antara kelas aset juga membantu mengurangi resiko dari keseluruhan portofolio. Di Kisi Asset Management ini, kami berkomitmen untuk membantu True Friends memilih dan mengelola kelas aset yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan True Friends. Kami menggunakan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan bahwa portofolio investasi True Friends selalu dalam kondisi optimal. Jadi, itulah penjelasan tentang perbedaan aset kelas dalam aset manajemen. Jika True Friends ingin tahu lebih banyak atau memiliki pertanyaan, jangan ragu ya untuk menghubungi kami atau meninggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar True Friends tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!